Untuk bagian interior kurang lebih seperti ini. Ini di bagian backlighting atau door trim masih original menggunakan backlighting atau door trim dari tipe-tipe yang bermesin DOHC ya. Jadi dia masih ada bludru-bludrunya teman-teman, dan untuk tuas-tuas kemudian panel-panelnya juga ini masih berfungsi dengan baik ya. Ini identik banget dengan laser yang tipe DOHC dari tahun 2000-an ke bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan owners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya, cuma di channel Padepokan DS Custom. Alhamdulillah, seperti biasa kita masih berkegiatan di bengkel dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang bertipe DOHC. Ngomong-ngomong, mobil ini adalah mobil pemilik yang sekarang pemiliknya sudah pindah pulau teman-teman, alias pindah tempat. Jadi mobil ini ceritanya sudah menjadi milik Abah Didin lagi ya, atau sudah dibeli oleh Abah Didin, dan kemudian mobil ini akan kita lakukan perbaikan total atau restorasi ulang ya. Untuk detailnya seperti apa kita akan bahas satu persatu dari spare part yang ada di mobil ini. Kita mulai dari bagian mesin. Seperti biasa di bagian mesin ini, untuk di bagian washer fluid ya, washer fluidnya masih ada, dan ini juga sepertinya bukan original teman-teman ya. Ini dia washer fluidnya pakai yang ditempatkan di samping ya. Kemudian untuk bagian evaporator dan selang-selang termasuk di bagian kap mesin ya, ini sudah dibalut dengan aluminium foil tentunya. Ini secara keseluruhan mobil ini masih original teman-teman. Dari spare part di bagian mesin ini, sekarang Om Wen lagi coba nyopotin radiator. Sebenarnya mobil ini baik-baik aja teman-teman, dari mesin ya nggak ada masalah serius, cuman radiator yang sekarang dicopotin itu akan kita coba pasangkan di mobil yang bermasalah. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Ini bannya dia pakai yang ukuran 30 kali 9,5 ya. Itu mereknya Dynapro dari Hankook tentunya. Ini juga masih tebal ya. Untuk bagian atas wipernya juga masih original. Ini kaca filmnya juga yang gradasinya mungkin 10% sampai 15% ya teman-teman. Untuk bagian kap mesin ini ada retak-retak sedikit, nanti akan kita coba perbaiki ya supaya lebih mulus dan halus. Nah ini nih yang jadi menarik di mobil ini adalah spionnya. Spionnya ini dia mirip spion Mitsubishi Galant kalau nggak salah ya, tapi ini sepertinya original dari mobil Blazer yang dari tahun 2000-an ini. Jadi untuk tahun saya kurang tahu ya mobil ini tahun berapa. Yang jelas kalau kita lihat dari eksterior dan interior ini masih dari tahun 2000-an ke bawah atau tahun 99 ke bawah. Untuk bagian atas roof rack atau roof railnya juga masih terpasang dengan baik dan benar ya. Lalu untuk handle-handle pintu ini juga masih pada enakan teman-teman, belum ada getas-getas atau kasar-kasar ya istilahnya. Jadi untuk pembukaannya pun masih rigid. Untuk bagian belakang kurang lebih seperti ini. Bagian belakang di mobil ini sedang dilakukan perbaikan ya, terutama di bagian pintu bagasi.
Untuk bumper ini masih menggunakan bumper yang biasa saja, hampir mirip dengan yang SOHC maupun tipe DOHC yang biasa teman-teman ya. Di situ tidak ada pijakan footstepnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk lampu original, kemudian kaca bagasi belakang juga ori ya. Ini masih menggunakan dual hidrolik. Dan ini warnanya dia biru metalik teman-teman ya. Ini covernya. Jadi sepertinya mobil ini sudah mengalami beberapa kali pergantian warna ya. Untuk bagian bawah knalpotnya ini ori ya, belum dipasangi dengan muffler tambahan. Bagian kaki-kakinya juga kurang lebih seperti ini. Ini sedang kita dongkrak karena transmisinya juga akan kita copot. Jadi singkat cerita, ada yang beli transmisi teman-teman di bengkel kita, tapi transmisinya itu kita coba dulu di mobil ini ya, supaya pada saat nanti dikirim itu sudah tidak ada masalah yang serius. Jadi untuk kelayakannya kita akan coba di mobil ini. Ini dia transmisinya, dan nanti Kang Ate sama Pak A akan coba turun ke bawah mobil sini buat nyopotin transmisi yang bawaan dari mobil ini. Kemudian transmisi yang barusan akan dipasangkan dan dicoba apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ini transmisinya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini masih prepare ya, nyiapin beberapa bahan dan kunci yang memang diperlukan untuk pergantian atau pemasangan transmisi tersebut. Sekarang kita coba lihat ke bagian interior teman-teman, seperti apa interiornya ya. Untuk bagian interior kurang lebih seperti ini. Ini di bagian backlighting atau door trim masih original, menggunakan backlighting atau door trim dari tipe-tipe yang bermesin DOHC ya. Jadi dia masih ada bludru-bludrunya teman-teman, dan untuk tuas-tuas kemudian panel-panelnya juga ini masih berfungsi dengan baik ya. Ini identik banget dengan blazer yang tipe DOHC dari tahun 2000-an ke bawah ya, termasuk di bagian joknya juga ya, dashboard, jok, door trim, lalu untuk cockpit semuanya juga masih serba abu muda ya dari pewarnaan. Kemudian dari engsel juga ini masih pada bagus. Joknya ini 100% original teman-teman, dia bahannya atau covernya terbuat dari bludru ya, yang dimana belum dibalut dengan semi kulit sintetis. Nah, untuk laci-lacinya ini sedikit unik di blazer itu, ini juga masih berfungsi dengan baik. Kemudian untuk di bagian belakang ya, nanti akan kita coba review. Untuk bagian depan ini termasuk karet bodinya juga masih pada bagus teman-teman. Kita coba lihat lebih dekat. Untuk bagian sun visor ini menggunakan yang tipe besar ya teman-teman. Jadi biasanya sun visor DOHC itu ada kacanya ya. Untuk jok juga sama, ini 100% ori. Ini ada tekstur garis-garis ya di bagian tengahnya, dan bahannya juga dari bludru, berbeda dengan yang SOHC atau DOHC luxury touring biasanya sudah dilengkapi dengan cover dari kulit semi sintetis. Oke, untuk bagian belakang door trimnya kurang lebih seperti ini, warnanya juga masih sama. Kemudian untuk panel-panel tuas-tuasnya juga masih original teman-teman tentunya ya. Nah, ini adalah bagian console box yang sempat kita coba copotin ya, karena ini akan kita lakukan perbaikan di bagian transmisi. Jadi console boxnya kita copotin, dan ini di joknya, ini di sarung joknya ya, ada semacam saku di bagian belakangnya. Lalu untuk bagian jok belakang ini dia menggunakan dual type ya, atau dua tipe, yang satu untuk satu orang, yang satu untuk dua orang, atau dua garis teman-teman istilahnya ya. Untuk bagian plafon kurang lebih seperti ini. Kemudian nah, ini ban serepnya disimpan di bagian bagasi dalam. Kurang lebih seperti ini ya penampakan dari interior blazer DOHC. Untuk warna, ini blazer ini menggunakan warna hitam doff teman-teman. Jadi biasanya hitam doff itu melambangkan kegagahan yang natural ya,
seperti mungkin beberapa video yang lalu kita sempat tayangkan video tentang mobil Blazer Black Dog ya. Oke, ini join kopelnya sudah dicopot oleh Pak A sama Kang Ate, dan sekarang beliau akan coba pasangin transmisi yang akan kita jual. Untuk langkah awal seperti biasa, transmisinya itu di bagian atas kita copotin dulu ya, untuk tuas persnelingnya, kemudian konsol boxnya juga kita copot. Ini Pak juga lagi ngerjain teman-teman. Setelah tercopot, setelah posisinya sudah enakin ya istilahnya, kemudian Pak dan Kang Ate mulai merambah ke bagian bawah untuk melepas baut-baut yang mengunci transmisinya itu sendiri. Oke, jadi teman-teman, untuk pembongkaran dan pemasangan dari transmisi Blazer itu susah-susah gampang ya. Perlu teknis-teknis atau teknik-teknik yang patut kita pelajari, dan jumlah orang yang ngebongkar atau ngemasangnya juga menjadi penentu ya dalam kelancaran bongkar pasang transmisi ini. Jadi maksimalnya 2 orang itu harus di bawah, dan yang 1 orangnya lagi di atas sudah nyopotin beberapa part yang menyangkut dengan transmisi di bagian atas tentunya ya. Sekedar informasi, jadi kalau misalnya kita ngitung berat ya, transmisi ini kurang lebih ada sekitar 17 sampai 25 kilo ya beratnya. Itu setara dengan 1 galon air mineral yang ukuran galon isi ulang ya, kurang lebih. Jadi memang untuk bongkar pasang transmisi ini, saya tekankan sekali lagi, tidak dianjurkan dilakukan oleh 1 orang. Dan untuk tekniknya itu ada beberapa trik khusus ya. Jadi secara kesimpulannya, bongkar pasang dari transmisi ini harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ahlinya ya. Jadi serahkan saja ke bengkel ya. Kalau misalnya teman-teman ada masalah di transmisi Blazernya, jangan coba-coba buka sendiri di rumah, karena resikonya ini cukup besar ya, menimbang berat dari transmisinya tersebut itu di atas 17 sampai 25 kilo. Jadi sekedar info, tetaplah berhati-hati dan tetaplah waspada ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya review singkat kita kali ini di bagian mesin, interior, eksterior, dan transmisi untuk mobil Blazer DOHC ini. Oke teman-teman dan owners, mungkin seperti itu saja ya review singkat kita kali ini tentang mobil Blazer DOHC tahun 2000-an ke bawah ya. Pokoknya pantengin terus channel kita cuma di Padepokan DS Custom ya. Dan jangan lupa juga like, share, comment, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang akan kita tayangkan di kemudian hari. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian. See you next time in our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.